power of pepet. Bapak sekalian, kita sering punya target tapi tidak mau memepetkan diri. Hari ini suruh transfer, masih ada yang tidak transfer. Kenapa? Adanya yang tunai. Ya kenapa hari ini nggak transfer? Gimana bisnis mau jalan kalau kita nggak bisa transfer? Gimana bisnis kita mau besar kalau kita nggak bisa transfer? Kan gitu ya. Maka saya tidak menerima pembayaran di tempat. Ya, syaratnya pertama itu. Karena apa? Belum mindsetnya harus benar-benar dipaksa. Kita harus mau berkembang. Salah satu kelemahan pebisnis adalah kadang-kadang tidak mau berkembang, tidak mau kepepet. Ya. Maka hari ini bos sekalian, sebagai materi pembuka, kita akan membuat materi the power of kepepet. Nah, bos sekalian coba ini. Apa yang bisa diperhatikan hikmah dari ini? Kalau orang sudah punya kemauan, ya, maka dia akan bisa melebihi kemampuan. Kemampuan truknya berapa sih kan gitu ya? Maka sekarang sebetulnya kemampuan kita itu luar biasa. Cuma masalahnya kita kurang kemauan. Maka entrepreneur ini bos kan harus punya kemauan yang bagus. Maka bos kan kita harus mau belajar. Belajar itu melakukan sesuatu yang baru. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Saya udah berulang kali habisnya saya cerita. Kalau kita mau jadi leader, kalau kita mau jadi pebisnis sukses, kalau kita mau jadi apa saja, kita harus mau belajar. Belajar apa saja. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ya, tapi harus dilakukan karena ini salah satu kunci sukses. Ya, belajar, kemudian belajar itu apa? Belajar itu melakukan sesuatu hal yang baru. Kemudian diulang sampai jadi habit diulang jadi sampai kemudian efektif. Kalau sudah efektif baru sukses. Gimana contohnya Pak? Kayak kita belajar naik mobil. Belajar naik mobil pertama kali mikir persnelengnya, betul nggak? Iya, ini sudah berapa beloknya, berapa kali puteran. Ini masih dipikir muternya itu. Tapi lama-lama sudah enggak, sudah jadi habit. Persneleng sudah enggak mikir. Ya, kalau sudah gitu dilatih jadi efektif. Jadi efektif gimana? Jadi pembalap. Nah, kekurangan kita bos kan sudah jadi habit tapi tidak mau dilatih jadi efektif. Kalau sudah dilatih jadi efektif jadi duit. Gitu ya. Orang-orang yang jadi pembalap itu kan sudah efektif, bukan lagi cuma habit. Tapi sudah ngerti nikungnya harus gimana supaya kecepatannya sampai lebih cepat kan gitu ya. Karena itu bos sekalian, ini yang namanya disebut dengan belajar. Belajar itu kita harus mau melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, seringnya kita bos sekalian tidak nyaman dengan sesuatu yang baru. Suruh bikin PowerPoint nggak bisa. Suruh laporan, apa aja. Gitu ya. Suruh apa gitu semua jadi serba akhirnya bisnisnya tergantung sama orang lain. Nah, hari ini bos sekalian, sebagai seorang leader harus mau mandiri. Harus mau mandiri. Sejak saya pertama kali bisnis ini bos sekalian, saya mandiri. Saya jarang sekali manggil. Upline itu jarang. Bisa dihitung pakai 5 jari itu nggak ada. Untuk undang materi seperti ini diisi sendiri. Maka bos sekalian, ya kita harus mau belajar melakukan sesuatu yang harus dituntut oleh bisnis ini. Maka bos sekalian, kalau kemarin di HBC itu kita masih pakai otot, paham ya? Oh siar, ayo siar gitu ya. Kalau jadi leader, yang capek itu apanya? Iya, otaknya. Mahal mana otak sama otot? Otak. Ya. Makanya bos sekalian, nanti kalau sudah jadi leader kadang-kadang memang kerjanya cuma rebahan, tapi kerja dia di HP, mikir kepalanya di depan laptop. Nah, Bapak sekarang kita latih menjadi leader menengah, masih pakai otot, masih pakai pikiran, ototnya masih ada, ya harus bina nanti. Nah, nanti kalau sudah leader ke atas lagi yang HPD seri 3, betul-betul harus pakai pikiran. Nah, Bapak bisa lihat, kita harus melakukan sesuatu yang memang kita harus mau lakukan. Maka hari ini bos kan kita coba melatih apa sih jiwa entrepreneur itu kan gitu ya. Maka bos kan perubahan itu mudah terucap tapi sulit diciptakan. Betul nggak? Betul nggak bos kalian? Betul ya. Pertanyaannya,
Prinsip sulit diubah, berarti ubah segalanya dari prinsip. Contoh, anak kecil nggak mau makan, padahal harus dan sampai di daerah tetap nggak mau makan. Tapi adire makan 40 butir telur putihnya saja setiap hari. Kenapa? Karena kebutuhannya buat nyari duit. Duitnya dari pameran otot. Kalau ototnya kecil gak jadi duit. Maka dia harus mau makan 40 butir telur putihnya saja. Jadi ibu-ibu nek pengen langsing atau otote makan 40 butir telur putihnya saja. Kenapa putihnya saja? Itulah albumin. Nah, kita punya albumin tinggal kemplok. Nah, enak toh? Ya, Pak Ustaz, gimana albumin? Arwah. Jadi sekalian, itu fungsi putih telur itu banyak albuminnya. Dia akan menyerap kolesterol, menyerap yang tidak penting. Dan itu bagus untuk orang pasca operasi. Maka Bapak sekalian, kita harus mau merubah. Coba, ada di sini mau gundul? Ada nanti kalau sudah haji. Kalau sekarang Pak? Nanti pamit pulangnya. Iya. Terus kalian tahu nggak kenapa saya gundul? Supaya reduce. Ya pagi-pagi nggak usah mandi, cukup meripat, rawat selesai bisa presentasi. Praktis betul ya nggak? Turun dari bis gitu ya, kalau naik bis kan itu biasanya rambut-rambut-rambutan gitu ya. Reduce udah rapi sendiri, nggak usah disisir. Ini nggak ada nasi disisir masalah ya, gitu ya. Nggak ada yang disisir. Maka Bapak sekalian, itu kita makanya yang dirubah prinsipnya. Kalau menganggap itu penting maka mau putar. Paham ya? Jadi Bapak sekalian semua itu dirubah jadi prinsipnya. Tadi nggak mau transfer, kenapa? Nggak mau repot, nggak mau macam-macam, dirubah prinsipnya. Kalau kamu nggak transfer, kamu bisnisnya nggak bakal bisa berkembang. Kalau kamu nggak mau laporan, maka bisnismu nggak akan berkembang. Gimana mau berkembang? Kalau sudah punya omset 10 juta poin, 20 juta poin masih ngandalkan Apren. Aprennya wagah, info ke 10 juta poin kemeng. Paham ya sampai sini ya? Maka sekali di sini diharapkan kita jadi mandiri. Semuanya harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar nggak bisa. Ya, maka hari ini Bapak sekalian kita lebih banyak pakai otak. Ya, jadi Bapak sekalian orang leader itu harus pakai otak. Bagaimana biar bisa semangat? Harus bisa semangati diri sendiri. Nggak bisa itu harus disemangati sama orang terus. Ayo Pak Pit semangat gitu ya. Nggak bisa, udah aku semangat dengan Surabaya gitu ya. Piye nyemangati ini ketemu jarang kan gitu ya. Harus semangat. Jadi seorang leader itu harus punya bisa semangat sendiri. Maka Bapak sekalian nggak usah harus di sini kan gitu ya. Di luar nanti juga walaupun nanti loyo, dia bisa kasih semangat sendiri walaupun nanti kena goncangan, dia harus bisa semangat sendiri. Itu seorang leader. Nggak ada bisnis itu yang nggak pakai goncangan, nggak ada. Bisnis yang enak terus nggak ada, ya, pasti ada goncangannya. Maka bisa lihat kita harus mau merubah diri kita sendiri. Nah ini Bapak sekalian berapa titik hitamnya? Oh titik putihnya. Titik hitam aja lah. Berapa titik hitamnya? Titik hitamnya iya berapa titik hitamnya? Berapa jumlah titik hitamnya? Tolong dihitung. Olah kali itu. Coba, iya. Berapa titik hitamnya? Tidak ada. 2, 3. Berapa lagi? 3. Dah cukup? Belum. 4. Apa lagi? 10. Saya tunjukin ya mau ya titik hitamnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Mana sih? Iki lho. Ini titik siji, titik loro, titik telu, titik 4, titik 5.
debok kan gitu ya. Melihat di luar kebiasaan gitu ya. Jangan masalah iki kemudian fokus ke masalah repot. Fokusnya ke solusi. Jadi harus kreatif, otaknya itu harus dibuat kreatif. Ya. Maka nggak ada seorang entrepreneur itu otaknya nggak kreatif, itu nggak ada. Maka kita harus mau kreatif. Kreatif itu dipaksa, bisa itu dipaksa. Saya yakin semuanya di sini bisa jadi orang sukses. Semuanya bisa jadi orang-orang yang luar biasa. Cuma masalahnya mau apa enggak? Tenang nih. Mau nih alam mau. Kenapa Bu sekalian? Karena ini sukses itu masalah tinggal cuma kemauan, bukan kemampuan. Karena orang yang mampu punya talent itu bisa kalah sama orang yang mau. Jadi sukses itu adalah masalah kemauan. Kata tenang jumlah 5. Maka wirasana itu pertama harus mau merubah penampilan. Penampilannya harus mau dirubah, jangan cuma pakai kaos macam-macam gitu ya. Harus mau berubah lebih baik. Kemudian harus lebih berani. Prospek isi-isi, orang entuk. Tabu prospek isi. Prospek itu yang semangat. Gitu ya. Kadang-kadang masalah kita kan malu, masalah kita sungkan. Buat apa sungkan? Kita mengabarkan kebaikan, harus lebih berani. Kita syiar Ibu Nabawi pengobatan Rasulullah, maka harus lebih berani. Jadi bos kalian, ini hanya nggak kemudian berubah lebih cerdas. Cerdas itu bukan masalah IP, itu pinter, bukan cerdas. Paham ya? Beda pinter sama cerdas, paham ya? Halo, di Indonesia ini banyak orang pintar apa banyak orang cerdas? Banyak orang cerdas. Orang SD bisa sukses itu cerdas, lulusan SD bisa sukses, lulusan SMP bisa sukses, cerdas. Tapi banyak juga yang pinter. Oh no, orang itu benangnya pinter. Pinter ngerti ya? Ngerti ya? Benangnya kira iso. Padahal tinggal dibawa ke tukang servis. Tapi orang pinter bingung sih, orang iso piye gitu ya. Kalau orang cerdas wes ono sing ahli, bingung, rasa bingung. Entrepreneur begitu Bapak sekalian, ya. Cari orang ahli wes bayar selesai. Paham ya? Maka Bapak sekalian, kita harus berani lebih cerdas. Kemudian bisa memimpin. Nah, nanti kita belajar gimana sih caranya memimpin, karena nggak bisa Bapak sekalian. Memimpin itu paling penting adalah empati. Memimpin itu adalah empati. Memimpin itu bukan jabatan, tapi fungsional. Jadi pemimpin itu adalah orang yang mau berkorban untuk jaringannya, untuk organisasinya. Jadi pemimpin itu bukan orang yang merintah, bukan, tapi dia dituruti, dipanuti karena apa? Karena memang dia seorang pemimpin. Ada jaringannya yang susah, datengin. Ada jaringannya yang bermasalah, didatengin. Ada jaringannya habis kerampokan, datengin. Jadi susah nggak jadi pemimpin itu? Enggak. Susah nggak? Enggak. Yang penting kita punya empati. Paham ya? Iya. Sebagaimana saya sering cerita seorang jenderal, ada seorang prajurit pulang ke ibunya, ibu luar biasa, jenderal saya luka, dibawa sendiri sama jenderalnya, kemudian dibawa ke tempat tenda perawatan, dibersihkan lukanya sendiri, padahal lukanya dibokong. Wah, bangga nggak prajuritnya? Bangga, ibu nangis. Aku sudah nek kehilangan anakku. Gitu ya. Karena apa? Bapakmu dulu itu siap mati untuk jenderal itu karena digituin, dipopong sendiri, dirawat sendiri, akhirnya loyal sama jenderal itu. Jadi sekarang paham arti seorang pemimpin. Jadi simple definisinya seorang pemimpin itu, nggak usah yang jelimet-jelimet.
datengin gimana ada masalah nggak, diajarin pelan-pelan. Kalau nggak bisa ya terus diajarin gitu ya. Tapi jangan dibuat manja. Ya, jangan dibuat manja. Diajarin pelan-pelan untuk dilepas pelan-pelan. Maka sekarang saya sering melepas donan saya itu dengan cara datang terlambat, biar dia bisa ngisi dulu. Itu salah satu trik. Tapi paling gampang jadi MC dulu, nanti suruh ngisi ini, nanti suruh ini, lama-lama ngisi sendiri. Maka bos sekalian, ini harus mau kita lakukan. Yang berikutnya mampu berkomunikasi. Ini yang cukup masalah besar, itu masalah komunikasi. Karena apa? Seringnya pakai ilmu kebatinan. Masa apa yang kurang ngerti? Masa donen kurang ngerti? Repot. Jadi ada komunikasi, kita harus mau bicara, kita harus mau ngobrol. Kadang-kadang sama istri sendiri, sama pasangan sendiri nggak mau ngobrol. Sak ranjang neng-nengan. Saya enggak? Nggak percaya saya. Ya. Jadi bos sekalian kita serunya gitu, akhirnya apa nggak terjadi komunikasi. Bojone kesel lagi kok urung digawe kewedan ya. Bojone apa sing wedok gitu. Aku kesel banget anak bang cukup dewi, tapi orang ngomong berdoane kapan? Loro hati kabeh, betul nggak? Maka bos sekalian, ini pentingnya komunikasi. Maka kita harus mau komunikasi sama downline, jaringan itu harus sering gitu ya. Jangan WhatsApp nggak dibalas. Ada nggak coba punya downline sebel sama downline-nya WhatsApp-nya nggak dibalas? Halo. Ada. Lama jawabnya. Yo dimaafkan yang lama jawabnya. Saya akan jajakan kayak gitu. Karena apa? Sedang di perjalanan atau sedang isi gini masa ada WA saya jawab dulu. Kan nggak mungkin. Ya, itu kan ya. Kemudian berubah jadi tangguh, nggak cengeng. Seorang pebisnis itu nggak ada yang cengeng. Aduh ini gagal, kayaknya nggak ada. Maka sekalian, ini harus kita buktikan, harus kita rubah, kita harus mau penampilannya berubah. Dulu saya orang yang termasuk, mohon maaf ya, nggak mau penampilan saya berubah ya kayak seniman lah. Dulu saya tuh gitu, aku yang ini rambutku gondrong, kaosan, kataku bolong-bolong. Kadang-kadang lagi metu metalik nganggo kalung. Jadi, mohon maaf saya mantan metalis gitu ya, bukan pesulap, bukan metal, bukan. Jadi rocker gitu ya, jadi penggemar rocker gitu, metal gitu ya. Agak nakal-nakal banyak gitu bukan dikit. Jadi bos kalian gitu. Jadi ya mending mending bekas preman daripada bekas kiai. Jadi sekalian gitu ya. Jadi sekarang ini kita harus mau berubah penampilan kita, harus mau lebih berani, lebih cerdas, lebih memimpin, lebih berkomunikasi, lebih tangguh. Maka misalkan jangan sungkan-sungkan dulu waktu saya belajar seperti ini tuh nyari informasi sukar karena dulu internet jarang sekali. Sekarang ilmunya dibuka biar kalau bukan mau tinggal belajar. Belajar sama Tung Desem Waringin dulu mau bayarnya 2,5 juta, sekarang cuma 350 daring. Ya, itu bisa. Dulu bayar 2,5 juta, makan sendiri, nginep sendiri. Jadi kayak gini ini harganya 5 jutaan, 2,5 juta, 5 juta Tung Desem Waringin itu ya. 2 hari semalam gitu ya. Mangan dewi Bu. Masa betulan? Iya. Mangan dewi, boleh mangan dewi. Jadi makan siang, pas siang silakan keluar makan sendiri, enggak dikasih makan. Nginep bayar dewi hotel ini. Tapi aku murah. Berapa Bu? 500.000 dapat produk senilai 300. Bayarnya piro? Satu. Lah emang gua hotel piro? Rugi aku. Ya, apa mas kalian? Maka kita harus mau berubah. Industri apa yang jadi tidak sekarang industri itu harus berkembang. Ya, salah satunya industri kreatif. Ya. Ini nggak usah tak lewatkan Mbak. Dulu ada kaset, betul ya? Kaset kemudian jadi CD kemudian jadi flash disk kemudian jadi internet. Iya enggak? Ya.
Maka Ibu sekalian, itulah yang namanya bisnis selalu berkembang. Ya. Maka Ibu sekalian, yang mahal dari seorang pebisnis itu ide. Yang mahal dari seorang pebisnis itu ide. Contoh air mineral. Dulu air mineral harganya berapa? 500. Bensin harganya berapa? 750. Mahal mana? Mahal bensin sedikit. Betul nggak? Betul. Ada yang nggak beli? Ada nggak yang beli? Ada. Kenapa? Butuh. Ya. Bapak sekalian, ini munculnya dari empati. Sekali lagi dari empati. Air mineral itu dari empati. Lihat orang, Bapak sekalian, apa namanya perpergian, itu minum dulu susah. Harus belanja ke warung, betul nggak? Harus beli es teh, beli es jeruk, diikat di plastik, diminum gitu ya, betul nggak? Gitu. Sekarang ada air mineral, udah gampang, berpergian jadi praktis. Jadi ide itu dari empati. Empati bisa muncul dari mana? Ayo, ide empati bisa muncul dari mana? Dari orang yang tenang. Kalau orang yang tenang, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini ada pelajarannya, tapi belum sekarang. Namanya spiritual healing. Atau belum ini. Ini iklan apa coba? Ada yang tahu? Coba diperhatikan, ini iklan apa? Ayo, ini iklan apa? Mainan. Iya. Ini iklan boneka. Ya, ini punyanya Mattel, harganya paling murah 250, bisa jutaan. Ya, ada yang ngerti Mattel nggak? Nah, ya, Barbie itu yang asli yang mengeluarkan Mattel. Saya banyak di pasaran dibaca, display unan. Padahal harganya 250-an, ada yang 4 jutaan, baju ini larang-larang, terus larang tinimbang baju ini menungso. Ya. Itu Mattel. Kemarin sudah sempat kita bahas Janu. Ini dua sekali iklan apa? Ayo, iklan apa yuk? Penerbangan. Hah? Penerbangan. Iklan? Penerbangan. Penerbangan. Kenapa ditaruh di situ? Ini kan tutupnya kali di jalan ya. Iya. Kenapa ditaruh di situ? Orang-orang jalan suka lihat ke bawah. Nah, karena dia penerbangan yang murah meriah, gitu ya. Jadi iklan itu harus punya tekniknya sendiri, kreatif gitu ya. Nah ini apa ini? Iklan apa? Iklan minuman. Jadi jangan sembarang minum, bahaya. Nah ini iklan apa? Iklan KPK. Ya. Ini iklan apa? Ya, Pepsi Diet. Sampai kucingnya bisa masuk lubang tikus. Paham? Mulai paham ya? Jadi seorang entrepreneur itu harus mau bekerja keras untuk, nah ini dulu orang apa mau ditukar sama permen, betul nggak? Berarti nggak balikkan pakai permen, berarti permennya orang rego sakmono, betul nggak? Iya, ya. Ini namanya radikal. Ya. Nah ini nggak usah aja ya. Sebetulnya bisa cerita banyak ini, tapi nggak usah. Ya, Bapak sekalian ini apa? Coca-Cola itu iklannya gimana Bapak sekalian? Sudah terkenal nggak? Sudah terkenal. Tapi Bapak sekalian, Coca-Cola itu walaupun sudah terkenal, justru ketika terkenal itu dia iklannya tambah kencang. Nah ini salah satu iklan Coca-Cola menunjukkan bahwa Coca-Cola itu membantu orang banyak. Jadi Bapak sekalian,
The art of creativity sama dengan the art of success. Jadi sukses itu kita harus mau kreatif, mau harus belajar. Karena apa, Bu sekalian? Kita dikaruniai potensi yang luar biasa, yaitu apa, Bu sekalian? Otak. Cuma sayang otaknya jarang dipakai. Betul sekalian kata Einstein, orang Einstein itu pintar itu baru pakai otaknya sekitar berapa persen, saya lupa, 20%. Apa berapa persen gitu ya? 5%. Ya? 5%. Rata-rata manusia baru 5% dipakainya. Jadi banyak yang nganggur. Ini berita gembira apa tuh berita sedih? Berita gembira. Artinya apa? 50%-nya masih bisa digunakan. Berarti apa, potensi kita bisa lebih melejit. Gitu ya. Pak, berarti selama ini kita masih 5%. Iya. Einstein aja yang pintar itu cuma 20%. Ya. Maka Mas sekalian, kapan itu kreativitas datang? Ketika kepepet. Nah, Bapak sekalian, kepepet itu nyaman nggak? Nggak nyaman. Tapi harus nggak? Harus. Kita harus mau kepepet. Contoh aja. Banyak dari kita yang hari ini mundur ikut acara ini, menolak ikut acara ini karena nggak punya duit. Betul nggak? Tapi kalau the power of PPO, saya harus ikut. Gimana? Tiba-tiba punya rezeki. iya. Tiba-tiba punya duit. Sama dulu ketika saya bangkrut, harus ikut seminar mahal. Untuk piye? Carane. Gitu ya. Bapak sekalian, kadang-kadang kita harus mau dilatih dengan target-target dan kemudian dipepetkan dengan target itu. Kadang-kadang potensi kita nggak muncul karena kita nggak mau kepepet, nggak nyaman, di pressure, nggak nyaman loh. Mau sukses mau di pressure, gitu ya. Setiap hari harus laporan. Itu sih saya cuma ngeliatin sebetulnya siapa yang aktif. Pertama, adminnya aktif nggak? Itu admin itu penting, gitu ya. Kalau adminnya aktif, udah oke. Sekarang kemudian pesertanya aktif, mana yang aktif itu yang saya tandai. Ya, kenapa? Dia mau memaksa dirinya untuk terus laporan, pressure, harus mau di pressure. Kerja itu ya harus mau di pressure. Anda kerja sama orang, dia berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, di pressure nggak itu? Di pressure, gajinya banyak pas sedikit? Sedikit, lebih banyak wira swasta. Lah, ketika kerja sama diri sendiri, santai nepot. Betul nggak? Iya. Kenapa nggak kemudian kita mau mempressure diri kita, kerja jam 7, kemudian selesai jam. Jadi bos sekalian, kadang-kadang ini kalau yang kita sudah tidur ya, maka bahwa kita harus punya planning kerja. Masalahnya kita nggak punya target, kemudian nggak punya planning kerja. Harus di planning, saya bisa harus kesini, saya bisa harus kesini, saya harus mau gini, saya harus di planning bos sekalian. Kalau nggak di planning ya wes sontoloyo, ya bablas. Maka bos sekalian bisa memplanning kalau mau kreativitas, bisa kreatif kalau otaknya dipaksa. Bos sekalian, masalahnya kita nggak mau memaksa otak kita untuk bekerja. Males Pak pemikir. Pak Hilmi wae lah, Pak Haji wae lah, Pak Hari wae lah, kan gitu. Males mikir otaknya gitu loh. Jadi bos sekalian, kita harus mau belajar. Maka bos sekalian, kita ketika kepepet, maka otak kita akan kemudian menjadi mendadak kreatif. Betul nggak? Asal kita tidak menyerah. Entrepreneur itu tidak boleh menyerah. Entrepreneur itu nggak cengeng. Maka bos sekalian, ketika kita memutuskan mempunyai hambatan, mempunyai masalah, kemudian memutuskan tidak menyerah, tiba-tiba muncul yang namanya kreativitas, ide, solusi. Tapi kalau menyerah, buntu. Ya. Maka sekalian, ini adalah habit yang harus kita punya
sebagai seorang entrepreneur. Kenapa Bos kan kemarin kita target supaya kalian yang sungguh-sungguh siapa? Makanya HBC itu kan ditulis bagi untuk yang sungguh-sungguh mau sukses. Nah, yang di sini hari ini betul Bos kan kita akan bimbing sampai punya penghasilan 5 juta. 5 juta itu penghasilannya siapa saya mau tanya? Enggak, maksudnya kalau di konvensional. Pegawai negeri. Manajer ya? Ya. Manajer. Manajer sekolah suwi ora? Lama. Apa namanya? Pengalaman kerjanya lama enggak? Berapa lama kira-kira? 10 tahun. 10 tahun diplek jadi 1 tahun, Bu. Jadi otaknya harus lebih diperes. Jadi Bos kalian, kita harus mau nih. Kalau kemarin kita kerja otot, sekarang harus mulai kerja otak. Gimana ya biar bisa merekrut? Kayak Pak Wasin, saya bikin apa? Kelas untuk herbalis, monggo. Ini kreativitas untuk merekrut. Saya mau ngadakan ini, silahkan. Ibu-ibu mau ngadakan seminar pijat bayi, silahkan. Mau ngadakan apa, silahkan untuk merekrut. Acara itu fungsinya apa? Untuk membantu downline kita untuk merekrut. Sekarang kalau sudah jadi leader, yang dipikirkan downline sudah bukan kita. Makanya syaratnya pengarah jati. Yang belum pengarah jati nanti harus segera pengarah jati sebelum acara ini selesai. Bu piye carane? Tanggung jawab sengaja. Ini serius saya, ini serius. Kalau enggak nanti apanya tak marahin. Siap. Wajib. Mas soalnya ada konsultasi sama saya, Pak saya pingin ikut gitu. Ada yang tanya, Pak saya pingin ikut. Bonusnya ada juta belum? Belum. PJ belum? Belum. Syarat paling mudah jadi PJ. Sebelum masuk ruangan ini harus sudah jadi PJ. Saya tegas nih masalah gitu. Allahumma paksa. Kebaikan itu harus dipaksa. Nggak bisa nggak dipaksa. Betul nggak? Bapak saya kadang-kadang kita masalahnya nggak tegelan menyebabkan jadi manja. Betul ya? Maka Bapak sekalian kita harus mau seorang entrepreneur itu otaknya harus mulai kreatif, nyoba sesuatu yang baru, harus bisa m-banking, bisa net banking, bisa laporan, bisa cari ilmu di internet, sudah mulai bisa bikin materi lewat PowerPoint. Itu harus mau belajar. Piye carane sinau dhewe. Betul. Yo iya, masa aku ngajari PowerPoint kok ngajari tolong apply-plan piye ben ngajari kan gitu ya. Apply Pak Helmi alhamdulillah. Jadi Mas kalian, kita harus mau belajar. Pokoknya otaknya gimana caranya biar bisa merekrut itu banyak caranya, nggak cuma harus IR itu udah mau yang luar biasa. Makanya saya ngajarkan jurus yang paling mudah apa? CR, pokoknya CR itu loro dari konsumen itu member. Itu udah jurus yang paling ampuh, gitu ya. Nah tinggal bapak sekalian sebagai upline bikin gambar, boleh gambar sinapi kudu apa ya? Bikin gambar, bikin artikel, bikin apa kan gitu ya. Biar jaringannya bisa hidup. Nuwun sewu, uteknya rada dinggo sithik. Rada kasar. Ya otaknya dipakai dikit gitu ya. Terus kan iya betul karena masalahnya kita ini seringnya tidak mau berubah meninggalkan rasa nyaman. Masalahnya di situ. Kita tidak mau meninggalkan rasa nyaman berpindah kepada rasa tidak nyaman. Aku isone herbalis, ngomongku yo isone herbalis. Kon ngomong bisnis sehat turun iso. Apa isone nek ora dipaksa. Gitu ya. Maka Bapak sekalian, hari ini herbalis ilmunya udah banyak banget. Cuma di HP yang ngomong bisnis belum masih sedikit. Makanya Bapak sekalian, hari ini saya ciptakan untuk orang-orang yang berani ngomong bisnis. Karena Bapak sekalian, Anda harus punya bonus besar.
Kenapa coba harus punya bonus besar? Ayo. Kenapa harus punya bonus besar? Ya bisa untuk sedekah. Bisa untuk sedekah. Saya kasih tahu ya, semakin besar bonus Bapak sekalian, semakin besar manfaatnya. Betul nggak? Kalau orang beriman gitu, semakin besar bonusnya, semakin besar manfaatnya. Karena apa? Orang Muslim itu saya yakin nggak mikirkan dunia, ya mikirnya dunia sidik-sidik ya apa-apa. Tapi lebih banyak pada akhirat. Jadi bonusnya orang-orang yang soleh seperti ini dia harusnya ya banyak. Jangan orang-orang yang salah, yang penghasilannya banyak. Akhirnya apa? Korupsi. Berapa M? 18 M. Iya enggak? Orang suruh 3 M dia 18 M. itu namanya cerdas juga, tapi cerdasnya salah. Paham sampai sini Bapak sekalian? Nah, saya pingin Bapak sekalian yang di sini insya Allah yang soleh-solehah ini punya bonus besar. Kalau bonusnya yang di sini besar, saya insya Allah manfaat untuk umat banyak. Gitu ya. Jadi jangan egois. Bonus itu bukan untuk Anda. Jangan ego. Kalau Anda nggak mikir bonus, namanya egois. Dikiranya dibalik. Kalau bonus Anda kecil, namanya Anda egois. Mikir wetenge tok syukur. Gitu ya. Tapi kalau Anda bonusnya besar, coba anak yatim berapa yang bisa ditolong? Betul nggak? Iya. Jadi mikirnya itu kemanfaatan untuk umat. Jangan orang yang salah aja yang berani. Anda juga harus berani mikir dunia untuk mencapai akhirat. Maka sekalian ini, maka di otaknya ini tidak ada kata menyerah. Kalau nggak bisa dicoba lagi, diulang lagi. Bagaimana supaya jadi bisa? Jadi otak itu bisa dipakai kalau apa Bos sekalian? Kalau dibuka. Mau menerima masukan dari luar, kayak payung bisa dipakai kalau dibuka. Kalau ditutup nggak bisa, misalnya buat ngebuk maling. Nah, sama otak kita Bos sekalian bisa dipakai kalau dibuka. Harus mau menerima masukan orang lain, harus mau belajar. Luar biasa informasi sekarang muncul Bos sekalian. Mau belajar PowerPoint bisa cari di internet, di YouTube. PowerPoint gitu. Cara menggunakan PowerPoint nanti keluar. Cara masukkan gambar ke PowerPoint nanti keluar. Cara masukkan suara ke PowerPoint nanti keluar. Jadi semua informasi itu udah ada di internet. Mau sayang kita ini udah jadul. Betul saya termasuk orang yang stres hari ini. Karena apa? Orang HP biasa bekam diajak online bingung. Iya, saya siaran sing teko kuwi kok jadingane ora nambah. Katanya lu biasa bekam pon online bapak. YouTube sing dhewe ora ngerti ngono lho. Aduh. Stres aku, Pak. Terus saya stres makanya kemudian kita ciptakan HBC ini, nekat. Ini nekat Bapak sekalian. Ini memang pertarungan. Saya nekat begini nih gitu ya. Saya sama Pak Cis jalan dulu enggak apa-apa insyaallah. Tombok orang masalah. Yang penting jaringan kita bergerak. Kalau nggak ada cara seperti ini, jaringan nggak bakal jalan, nggak bakal. Tapi sekalian, ini kita paksakan karena apa ya? Saya paham orang HPA itu orang-orang jadul. Orangnya bisanya offline, suruh online bingung. Ya, betul nggak? Coba yang ikut online saya siapa coba waktu kemarin? Aku ikut loh. Nah, jarang orang demen. Maka sekalian, bagaimana dengan bisnis kesehatan? Apalagi kemudian hari ini bisnis kesehatan adalah bisnis peluang yang besar. Bisnis peluang yang besar. Orang sedang takut nih, takut gitu ya. Kita punya solusi. Harus saat inilah Bapak sekalian bonus Anda besar. Ini paling tinggal setahun lagi kalau nggak dimanfaatkan momentumnya balik normal. Pusing Anda. Betul. Nah sekarang ini Bos, orang semua serba takut, apa aja dibeli, betul nggak? Betul. Orang ngomong ngadu ini dibeli, ini ada bebek ini dibeli, ada cem-ceman ini dibeli kan gitu ya. Betul nggak?
Betul, oh dibeli, apalagi kita. Cuma sayang kitanya masih malu. Saya lihat tuh di HBC 1, 2, 3 itu yang paling aktif paling 10%. Itu pun pekan-pekan pertama. Betul nggak? Iya. Udah pekan ketiga hilang. Tiduran. Siji tok, loro tok, admin tok. Nah, maka sekarang kita harus punya tim. Di sini kita harus tim. Jadi yang di sini harus saling menyokong gitu ya. Jangan yang di ruangan bergantung sama admin, enggak, semuanya langsung aktif. Ya, jadi di semua ini kalau ada yang laporan, oh masya Allah, oh luar biasa, mantep, wah gitu. Yang lainnya biar terbakar jaringannya, kalau nggak laporan dikejar-kejar, ayo laporan, semangat. Jadi penyemangat itu nggak harus dipaksa. Orang laporan tak bacok. Ayo, biar pada semangat laporan, ayo. Apa urung siar kok? Ayo tak ewangi siare piye. Nah, gitu. Sebagai apa harusnya seperti itu, jaringannya yang tidak aktif dibantu. Gitu. Dibantu, jangan dibinasakan. Namanya bocah gitu, dolan itu dibinasakan, didiemin aja itu dibinasakan. Punya jaringan itu disemangati, disambangi, say hello. Nah, harus mau. Ya kamu enggak, tapi say hello itu juga perlu kreativitas. Iki ngomong apa ya? Emang HPA terus bosen. Betul enggak? Nah, saya nanya, HPA terus bosen enggak? Ya, bosen. Makanya saya kasih trik-trik itu video-video dari TikTok gitu. Orang ngomong TikTok lebay biarin. Saya kasih video-video untuk nyemangatin biar orang lihat orang luar itu ternyata lebih ganas daripada kita. Betul. Mereka pegang prinsipnya keras. Mereka harus mau bekerja keras untuk sukses. Lah kita ini bos kan harusnya bisa lebih sukses daripada mereka. Kenapa kita harus bisa lebih sukses dari mereka? Karena kita ada kunci surga. Udah punya kunci surga kok nggak semangat, kan terlalu. Betul nggak? Iya. Udah punya kunci surga, tinggal usahanya yang keras. Gimana caranya membuka ridho Allah? Salah satunya lewat apa? Usaha ekonomi keumatan seperti yang sekarang sedang kita jalani. Ya. Nah, kalau sekalian, ini seorang harus kreatif, seorang entrepreneur harus kreatif. Maka harus sekalian, kalau kita gagal, maka kemudian kita analisa apa sih salahnya. Nah, ini kita harus mau. Kadang-kadang masalahnya saya kemarin habisnya kirim 10, saya habisnya kemarin 20, besoknya kirim 5, besoknya kirim 1, kok berkurang? Ada apa di analisa? Saya sudah kirim 10, tapi ternyata yang tunggu cuma 1, makanya gitu. Harus dianalisa apa yang jadi masalah. Ya. Jadi kita harus mau berpikir, dicoba lagi, salah dicoba lagi, sama dicoba lagi. Jadi kita harus mau Bapak sekalian sebagai seorang entrepreneur untuk sedikit berpikir, kemudian memperhatikan jaringan, apa salahnya dianalisa, kemudian kita praktekkan lagi, dicoba lagi. Mungkin cara saya ngomong salah, mungkin cara saya menyampaikan salah, mungkin cara ngajarinya salah, mungkin harus sekalian banyak kemungkinan atau kemudian mungkin bahasa kita kasar bisa juga. Ngomong di Solo pakai gaya Surabaya. Waduh, Wah, kasih tersinggung. Gitu ya, Bu ya. Jadi kadang-kadang kita harus memperhatikan tempatnya di mana, kita harus ngomong di mana. Gitu ya. Ngomong di Makassar sama di mana di Jawa itu udah beda. Nanti di Jawa Barat tadi sudah beda. Di Palembang udah beda. Ya, maka sekalian ini harus kita pahami karakter dan bahasanya sendiri-sendiri. Di Surabaya ngomong jancuk biasa. Yo ora? Iya, ning kene wah sare rek gitu. Wah, enggak tahu. Enggak tahu aku, masalah ngerti. Saya mencontohkan aja gitu. Ya, maka sekalian
Ini kita harus pahami betul. Maka kita harus ngerti audien yang kita ajak ngomong ini siapa. Nek ngomong kasar-kasar, maksudnya biasa bahasa ngoko. Ya, tiba-tiba kita ngomong dengan bahasa halus, gak nyambung. Ngomong apa itu sampai? Betul nggak? Ya, maka kita harus mau belajar. Kelihatannya hal sepele bapak sekalian, masalah bahasa hal sepele. Ya. Kemudian pakaian, kemudian body language, ya, gaya bahasa. Ini kita harus mau belajar juga. Coba kalau Anda datang seminar, yang nyampaikannya bahasanya gini tangannya, gimana? Kira-kira enak nggak? Enggak. Bapak Ibu sekalian, yuk, kurang semangat. Ini salah satu bahasa tubuh. Padahal kalau seminar 80% yang berbicara adalah bahasa tubuh. Sing diomongke ra mudeng. Betul, iya enggak? Tapi nek gaya bahasanya semua ngakoni mantep trainer apik. Betul enggak? Iya. Maka Bapak sekalian, bahasa tubuh ini kita harus mulai tata. Bahasa tubuh seorang leader. Bahasa tubuh seorang leader. Gimana bahasa tubuh seorang leader? Halo? Iya, bersama. Nah, mudah senyum. Coba dibuka maskernya, senyum. Iya. Serius buka maskernya, senyum. Coba. Kenapa sih harus maskeran ya? Ya enggak apa-apa maskeran. Menghindari Covid toh. Apalagi mapit. Wah. Kita tambah nemen nih kayaknya. Ketemu mapit itu suruh boyo metu aku. Coba dibuka, senyum. Saya mau belajar, mau ngajari senyum. Coba senyum. Dibuka senyum. Sekarang senyum perhatian. Iya. Loh beda kalau sekarang pandangannya serius. Saya mau ngajari. Coba senyum perhatian. Iya. Saya melatih senyum perhatian. Senyum perhatian itu tatap wajahnya, tapi jangan di mata, di sini. Ya supaya apa? Kalau di mata nantang. Oh, serius, orang itu rasanya nantangnya diperhatikan sih. Sini. Perhatiannya lembut sambil senyum. Maka Bapak sekalian itu kita harus lakukan juga. Rasulullah sudah ngajarin. Kalau ngomong sama orang kecil gimana? Anak kecil sejak itu Rasulullah body language-nya luar biasa. Nah kita belajar sama Rasul. Angel ada di leadernya gelem apa ora? Jadi jangan berpikir aku ini iki, iso ngene, jangan. Kalau seperti itu otaknya nggak dibuka, Anda nggak bisa sukses. Anda harus mau belajar. Walaupun nggak nyaman. Saya dulu ngomong gini nggak nyaman. Jadi leader sekarang nyaman nyaman. Apalagi sekarang leader seluruh Indonesia nyaman nggak nyaman. Enak punya plan, bisa ngeluh, plan piye iki kan gitu. Aku plan. Gak orang plan kita. Tapi ini dulu ya saya doakan ya Allah semoga saya bisa jadi top leader dungo. Memang impiannya. Kemudian Allah kabulkan ya sudah